semuanya, selamat datang kembali lagi di channel saya Mega Manga. Di video kali ini saya akan melakukan sebuah perbandingan atau review singkat ya. Jadi saya review singkat ceritanya, terus kita lakukan perbandingan terhadap versi lain dari buku tersebut. Dan buku kali ini yang saya akan review dan bandingkan adalah ini dia, Attack on Titan. Kebetulan yang versi Inggrisnya yang omnibus baru keluar, jadi saya koleksi yang gitu. Dan saya bukan lumayan sih, cuma punya satu volume bahasa Indonesia, jadi ya saya cuma punya ini yang bisa bandingkan ya. Jadi terus untuk perbandingan bahasa lainnya juga ini ada yang versi Jepang tapi volume 10, karena saya nggak punya volume satunya. Dan ini versi yang saya koleksi, versi omnibus ya, bahasa Inggris. Jadi singkatnya kita bahas dulu sedikit ceritanya ya. Attack on Titan ini tentang sebuah dunia di mana dunia itu hidup dalam ketakutan terhadap Titan atau monster-monster kayak begini ya. Jadi manusia itu hidup ke dalam sebuah sangkar yang bisa disebut sangkar sih sebenarnya, karena mereka terkurung di situ. Ini sangkarnya disebut wall ya, tembok. Temboknya ini sangat tinggi, sekitar 50-60 meter gitu, supaya para Titan nggak masuk, karena Titan itu rata-rata tingginya sekitar 15 meteran lah yang normal ya. Jadi mustahil buat mereka masuk. Dan tembok-tembok ini yang melindungi para manusia dari Titan tersebut, sampai pada suatu ketika seekor atau sebuah atau semakhluk ya, seekor Titan, seorang Titan lah, tingginya 60 meter, datang dan menghancurkan tembok. Disitulah cerita ini dimulai, bagaimana manusia berusaha untuk bertahan hidup dari serbuan Titan ya, karena Titan ini semua pemakan manusia, jadi manusia merupakan mangsanya. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana cara manusia-manusia ini bertahan hidup ya. Oke, saya rasa itu review singkatnya, tanpa spoiler ya, itu cuma cerita umumnya. Jadi kalau mau baca lanjutannya ya silahkan beli komiknya. Sekarang kita lakukan perbandingan terhadap ketiga versi ini. Pertama kita bandingkan dulu yang versi Jepang dan Indonesia ya. Nah, untuk versi Jepang dan Indonesia agak sayang sih, karena saya nggak punya volume yang sama persis, jadi agak susah dibandingkan secara khusus. Tapi kalau secara umum kita bandingkan, ini agak langka sih sebenarnya kasusnya, dimana versi Indonesia sedikit lebih tinggi dan lebih besar ya. Kita bisa lihat sini, ini sedikit lebih tinggi, di sini ada lebihnya. Terus kalau di depan juga kita sini ada lebih sedikit, karena memang ini level komik, jadi ukurannya jauh lebih besar daripada komik Indonesia pada umumnya. Dan memang manga Kodansha rata-rata kayaknya juga lebih kecil daripada manga yang manga dari Shonen Jump gitu. Mereka sedikit lebih kecil memang. Jadi hasil yang Indonesia karena lebih besar dan tinggi sedikit ya, walaupun secara ketebalan tetap kalah jauh ya. Seperti biasa komik Jepang itu punya cover jaket ya. Jadi kalau dibuka isinya ini isinya gambar-gambar Titan ya, seperti sebuah peta gitu. Kalau dari kualitas kertas dan gambar nggak usah diragukan ya, versi Jepang sudah pasti bagus. Ini covernya. Lalu yang versi Indonesia ini versi cetak ulang yang saya beli baru, bukan yang versi lama. Ini versi tahun ini, cetakan ulang tahun ini. Cetakan pertama 2013 ya, tapi ini hasil cetak ulang, jadi pakai kertas yang baru-baru ini yang menurut saya lumayan jelek ya. Kualitas kertas koran zaman sekarang, tembus-tembusnya parah.
Ya seperti kita bisa kelihatan di kamera nggak sih, ini tembus-tembus ya angkanya, angka 845 tembus ke belakang. Ya sedang seburuk itulah kertas koran di Indonesia. Kalau dari cetakan-cetakan lainnya nggak bermasalah sih, cuman kalau yang dicetak halaman berwarna itu jadi agak kabur ya kayak begini. Untuk lebih jelasnya kita coba bandingkan sama versi Inggris. Versi Inggris sendiri ini merupakan omnibus ya, kita omnibus, isinya 3 volume, volume 1, 2, dan 3, makanya ketebalannya luar biasa, karena isinya lebih 600 halaman kalau nggak salah. Nggak bisa dibandingkan sama yang versi Indonesia ya, karena ini cuma 1 volume dan kertas koran. Pertama kita coba bandingkan dari cover ya. Kalau cover gambar sih sama persis, cuman kalau dari tulisan kayaknya lebih unik yang Indonesia ya, ada darah-darahnya gitu sedikit, desainnya lebih unik sedikit. Kalau ini normal, cuman dikit perubahannya. Terus kalau dari gambar, di sini mulus ya gambarnya, gambar di cover. Kalau ini ada gambar timbulnya, saya nggak tahu namanya apa timbulnya. Nah, kelihatan jelas kan kalau kita terpantul di cahaya, kayak ada timbul-timbul. Saya lupa namanya kalau cover kayak gini namanya apa. Kalau bagian belakang yang Indonesia lebih berisi sih, ada tulisan, ada deskripsinya sedikit ya, sinopsis. Sedangkan yang Inggris kosong total, cuma ada harga sama penerbit. Jadi saya rasa Indonesia unggul yang di sini. Itu doang sih unggulnya. Sekarang kita lihat yang bagian tadi yang saya bilang halaman berwarna ya. Nah, seperti kita bisa lihat sini halaman berwarnanya agak kabur ya yang bahasa Indonesia. Sedangkan yang bahasa Inggris halaman berwarnanya lumayan jelas ya. Ini gelap, yang ini lumayan terang kelihatan. Jadi jauh beda ya. Ya wajar sih, harga juga jauh beda. Terus kita halaman yang tadi kita lihat juga yang ini, kita buka yang di bahasa Inggris coba. Nah ini dia. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan bedanya ya, cuman kalau dilihat langsung agak jauh beda sih. Nah terutama halaman yang ini jauh banget bedanya. Ups, gelap ya yang versi Indonesia. Terus ini isinya 3 halaman, jadi ya tebel banget, tapi lumayan enak sih dibaca, kebukanya juga enak, nggak usah takut rusak apa. Yang jelas pelan-pelan, nggak barbar ya cara bukanya. Lumayan kuat juga sih lemnya menurut saya. Cuma hati-hati aja sama spine-nya terlalu bengkok. Biasa kalau omnibus beginian yang paling parah itu spine-nya ya, kalau udah dibaca berkali-kali di bengkok ya. Oke, itu dia sekilas review dan perbedaan dari komik Attack on Titan berbagai versi punya saya. Dan rencana saya juga mau bikin perbedaan tentang komik Shaman King ya. Berhubung karena udah ada yang versi barunya yang terbit di Indonesia, jadi saya mau bikin perbedaannya juga. Jadi nantikan saja videonya di channel ini. Ya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar kalau ada yang ingin dikomentari ya. Kalau bisa saya jawab, bakal saya jawab kok. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.